Halo guys, kembali lagi bersama aku Sakapter Safari di playlist seputar gitar kita. Kali ini di part pertama aku akan mengajarkan kalian dua hal ya. Jadi kita bakalan sekaligus dua hal aja ya. Tapi ini masih basic banget, masih di dasar banget, jadi aku ngambilnya dua kali ngajar aja langsung sekaligus. Yang pertama kita akan belajar tentang bagian-bagian pada gitar ini ya. Misalnya bagian-bagian ini bagian ini namanya apa, ini apa gitu, bagian sini apa. Lalu yang kedua kita akan belajar bagaimana cara menekan senar atau posisi jari menekan senar itu gimana, posisi jempolnya juga gimana nih, bagian belakang jempol itu. Oke, langsung aja kita belajar. Yang pertama, mengenal bagian-bagian gitar. Kita kan gitar kayak gini ya. Nah, untuk yang pertama kita mengenal ini dulu. Ini dari sini sampai garis yang warna putih. Ini tuh disebutnya adalah head gitar. Head gitar ini ada yang namanya stemman atau tuner gitar ya, tuning ya. Nggak tahu sih disebutannya, pokoknya tuner ya. Kayaknya tuner deh. Nah, ini tuh disebutannya tuning ya. Biasanya head gitar ini. Nah, head gitar ini beda-beda ya, teman-teman. Kalau di gitar klasik bentuknya gini, kalau di gitar akustik itu bentuknya kayak gini lah, kurang lebih. Nah, kenapa beda? Karena itu ada alasannya, teman-teman. Untuk klasik bentuknya gini karena dia itu kan senarnya nilon ya, dan dia tuh nggak terbuat dari baja. Jadi makanya dia itu diputar-putarnya nih, yang putih-putih ininya tuh terbuat dari kayu, teman-teman. Sedangkan kalau yang akustik itu kan dia ininya untuk naruh senarnya kan besi ya. Karena ya senarnya itu dia terbuat dari baja, jadi biar nggak terkikis atau kuat. Kalau misalnya headnya terbuat dari kayu terus kita taruh senar baja atau senar akustik, ini bakalan terkikis, teman-teman. Bakalan lama-lama tuh makin tipis dan gak baik untuk gitar kalian. Oke. Selanjutnya, yang garis putih ini. Garis putih ini tuh apa sih namanya? Ini tuh adalah nut. Nah, tulisannya NUT ya, nut, atau dibacanya nut ya, nut gitar. Nut gitar ini fungsinya apa sih? Nut gitar ini fungsinya adalah untuk memberikan jarak antara senar sini ya. Dia ajak jarak tiap antara senar, teman-teman, gitu ya. Oke, lanjut. Setelah kita mempelajari nut, kita mempelajari ini. Ini ya, kalau dari sini ya, bentuknya nih. Ini tuh namanya neck gitar. Nih. Sepanjang ini ya, dari sini sampai sini, itu namanya neck gitar. Leher ya, lehernya gitar. Nah, di dalam neck gitar ini ada namanya itu fretboard. Ya, fretboard itu adalah kotak-kotak ini ya. Itu namanya fretboard ya. Oke, lanjutnya. Itu adalah body gitar, body yang segede gaban ini ya, yang bentuknya kayak angka 8 ya. Nah, ini itu namanya body gitar ya. Terus yang bolongan ini itu adalah lubang suara ya. Jadi lubang suara, lubang yang menghasilkan suara gitar pada saat kita petik atau kita gendreng, teman-teman. Di bagian sini ya, nih yang kotak ini nih apa sih namanya nih? Ini nih namanya adalah bridge gitar, teman-teman. Bridge gitar ini adalah untuk mengikat atau menaruh senar ya, yang di bagian bawahnya gitu. Lalu di bagian bridge gitar nih yang warna putih, di garis putih ini tuh namanya adalah saddle gitar. Saddle gitar tuh fungsinya untuk merapihkan aja sih sebenarnya, teman-teman, biar kelihatan rapih nih ya, kalau kalian bisa lihat. Jadi biar kelihatan rapi, dan juga dia tuh bisa diatur. Ini sebagai pengatur ketinggian senar kalian ya. Ketinggian senar ini nih, antara senar dengan fretboard ini ya, bisa setinggi apa. Itu bisa diatur dari sini atau mungkin di dalam sini ya, truss rod ya. Atau nanti aku kasih gambar truss rod di sini ya. Jadi dia truss rod tuh posisinya tuh di dalam lubang suara. Terus dia tuh di bagian sininya nih. Di dalam sininya. Nah, itu namanya truss rod. Oke. Selamat, kalian sudah bisa mengetahui apa aja bagian-bagian dalam gitar ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pelajaran yang kedua adalah bagaimana sih cara menekan senar yang baik dan benar. Jadi untuk menekan senar itu ada triknya, teman-teman, untuk menghasilkan suara yang jernih. Misalnya kayak aku neken senar di sini nih ya, senar sini. Nah, suaranya jernih ya.
bagus dan tidak fals. Tidak fals, tidak buzzing kayak gini misalnya, atau mati atau buzzing. Nah, kayak gitu contoh salahnya. Biasanya pemula kayak gitu. Jadi ada triknya. Untuk menekan senar itu posisinya kalian harus dilihat teman-teman. Ya, nih biar lebih jelas aku majuin dikit deh. Nah, ini kan kalian biasanya tekan senar di sini kan untuk pemula. Itu nggak salah, cuman membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Sedangkan untuk triknya itu adalah kalian tekan, nih jari kalian geser dikit segini. Nah, di sini ya. Kalau dari kamera atau dari POV kalian, ini besinya sebelah kiri ya. Tapi kalau dari mata saya, ini adalah besinya di sebelah kanan. Jadi aku nyebutnya dari pandangan aku aja ya. Jadi pandanganku ini besinya di sebelah kanan. Jadi jari kalian usahakan dekat-dekat dengan besi yang di sebelah kanannya sini. Misalnya kalian mau neken di fret 2 ya, fret 2 nih. Nah, itu kalian harus geser jari kalian, deketin dengan senar dengan besi yang di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan sini nih. Ya. Jadi kan ini fret 2 nih, kotak 2. Nah, kalian nekannya jangan di tengah gini atau bahkan di pinggir gini ya, di pinggir sebelah sini. Tapi di pinggir sebelah sininya nih. Nah, inget ya, di pinggir, bener-bener di pinggirnya, jangan di tengah-tengah besinya gini, karena nanti suaranya bakal kayak gini. Nah, bakalan nggak ada nadanya. Jadi di sampingnya sini, bener-bener di sampingnya besi. Nah, ini berlaku untuk semua fretboard, di semua fret, ya. Terus untuk semua jari. Jadi kita nggak pakai telunjuk doang, misalnya di jari tengah nih, jari tengahnya. Nah, jari tengahnya juga tuh, bener-bener di samping sebelah kanannya si besinya. Tuh. Jadi nggak di tengah gini atau di samping gini ya, tapi di sini. Oke, lanjut jari manis. Nah, jari manis juga, lalu jari kelingking juga. Salah. Nah, kalian latih deh tuh semua jari. Telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Gitu ya. Jadi posisinya harus benar-benar di samping besinya sini. Untuk menghasilkan suara yang jernih. Gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini jadi dari POV saya ya. Ini jadi pandangan saya. Nah, ini yang ditekan tuh di sebelah sininya nih. Tuh. Benar-benar di samping besinya, bukan di atasnya ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini juga. Tuh, di sampingnya ya. Oke, selanjutnya itu adalah posisi jempolnya. Posisi jempolnya itu kalau kalian akan senar tuh jangan kayak gini ya, jempolnya di ujung dilepas gitu ya. Tapi jempolnya ditempel aja, nggak apa-apa kayak gini. Nah, di sini kalau misalnya kalian neken senar yang bagian bawah, itu posisi jempolnya di atas. Tapi kalau kalian senarnya di atas, ya, yang bagian depan ya, kalian akan senar atas, posisi jempolnya di bawah, gitu ya. Jadi kebalikan ya. Kalau di bawah jempolnya di atas, kalau yang ditekan yang di atas, jempolnya yang di bawah, gitu ya. Ngerti ya? Jadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya selain menekan senar kayak tadi, yang perlu diperhatikan adalah kalian harus menekuk jari kalian teman-teman untuk menekan senar. Jadi menekan senar tuh tekuk kayak gini, jangan disengajain lurus kayak gini, tapi ditekuk. Ya, kenapa? Karena kalau dalam bermain gitar, misalnya aku main kunci C, tuh jari aku bener-bener ditekuk, ya, ditekuk semua, nggak boleh kena dengan senar lainnya. Ya, misalnya aku salahin, contoh salah kayak gini. Nah, senar lainnya itu bakal mati karena terkena jari-jari ini ya. Jadi kalau kita jarinya kena sama senar lain, suaranya bakal mati atau mendem. Jadi tipsnya gimana? Itu kalian tekuk jari kalian kayak gini ya. Ditekuk ya. Jangan lurus kayak gini, jangan ditekan kayak gini, atau jangan kayak gini banget gitu loh. Di bagian sini nih. Nih, ini kan jari nih. Nah, nih bagian sininya nih. Situ. Jadi gini ya. Nah, dan usahakan jangan kena dengan senar lain. Ya. Nah,
kayak gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, misalnya kayak tadi deh, jangan kunci dulu deh, kita jangan masuk kunci dulu, misalnya kita kayak gini nih. Nah, sederhananya gini dulu. Nah, ini tuh ditekuk semua, jangan kayak gini misalnya ya. Nah, senar satunya tuh nggak bakal bunyi. Jadi gitu teman-teman, harus ditekuk ya. Nah, oke, mungkin itu aja dulu yang bisa aku kasih di part pertama ini. Jadi kita sudah belajar bagian-bagian gitar apa saja, nama-namanya dan fungsinya. Lalu kita sudah belajar bagaimana cara menekan senar yang baik dan benar, teman-teman. Oke, jadi itu aja dulu yang bisa aku berikan ya. Jadi kita berlatih secara bertahap dulu, pelan-pelan, sabar ya. Jadi sebenarnya untuk bermain gitar tuh harus dibanyakin kebiasaan, teman-teman. Kuatin jari kalian dulu sampai benar-benar kuat, sampai merasa kalian kayak nekan senar kayak wah nggak terlalu sakit lagi nih gitu. Nah, barulah kalian nyambung ke part 2. Untuk part 2 mungkin kita bakal belajar apa ya? Nggak tahu deh, aku belum mikirin dulu, tapi nanti aku pikir-pikir dulu ya. Oke, semangat belajarnya, pantang menyerah. Tetap semangat dan sabar dan konsisten. Semangat guys. Sampai jumpa, ketemu lagi di part 2.